Nas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Candaan Zulkifli Hasan tentang salat di tahun politik ini dinilai sangat mengganggu. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan pernyataan Zulkifli Hasan. Sangat mengganggu, menilai nilai itu bisa hilang gara-gara kekuasaan. Biar saja nanti ada orang yang pasti melakukan tuntutan secara hukum terhadap dia, Zulkifli Hasan. Tungguin saja, kata Abu Bakar di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Abu Bakar berharap tidak ada lagi pihak yang mempermainkan masalah ibadah. Akhirnya bisa dibakar rumahnya nanti. Ngeri ini, salat dimainin, ujar dia. Hati Zulhas, menurut Abu Bakar, mungkin tidak berpikir melontarkan pernyataan yang bakal melukai umat Islam. Salat menurutnya adalah tiang agama. Zulhas, kata Abu Bakar, akan menerima risiko akibat pernyataannya. Rakyat yang akan menilai. Biarkan saja serahkan kepada masyarakat, ujarnya. Terpisah, Komandan Tim Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengingatkan Zulhas agar belajar dari pengalaman insiden mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu, Gus Salam meminta Zulkifli Hasan segera meminta maaf. Menurut dia, seharusnya kontestasi politik itu dibuat dengan gembira dan proporsional. Ini kan sebenarnya bagian dari proses yang rutin berjalan 5 tahun sekali. Jangan sampai mencederai ritual-ritual agama yang sebenarnya kita hormati bersama, ujar Gus Salam. Zulhas, menurut Gus Salam, adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Ia mengembalikan kepada Zulhas terkait pernyataannya yang mengaitkan politik dengan ritual agama. Mestinya segera minta maaf khususnya kepada umat Islam setelah dia, Zulhas, menyampaikan pernyataan yang tidak perlu dan membuat gaduh di masyarakat. Agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina, katanya. Gus Salam melihat dengan meminta maaf, Zulhas diharap bisa menjaga situasi kondusif dan mampu menjaga keragaman di masyarakat. Dia meminta ke depan segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kalau ada yang melakukan hal negatif karena ini negara hukum semua punya hak dan kewajiban. Kita punya hak dan kewajiban itu secara proporsional, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan dalam video yang beredar dinarasikan seolah-olah Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai candaan. Hal itu kata Yandri merupakan framing yang sangat menyesatkan. Padahal dalam acara tersebut Zulkifli Hasan mengingatkan agar jangan sampai karena adanya perbedaan pilihan dalam pemilu menyebabkan adanya perpecahan di masyarakat. Bang Zul mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian memunculkan keretakan di masyarakat. Pemilu hanyalah kontestasi 5 tahunan sedangkan persatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan pondasi dasar bernegara, kata Yandri, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Menurut Yandri tidak mungkin Zulkifli Hasan melakukan penistaan agama. Dalam pidatonya Zulkifli justru mengingatkan jangan sampai karena fanatisme dalam pilihan politik lalu mengubah tata cara salat seseorang. Dengan rekam jejak yang ada selama ini, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan melakukan penistaan terhadap agama. Bang Zul menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena fanatisme berlebihan kemudian merubah tata cara sholat seseorang, kata Yandri. Fenomena adanya keretakan karena berbeda pilihan sudah mulai muncul walaupun tidak terlalu besar. Nah disinilah kemudian Bang Zul mencontohkan dengan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat. Sambung Yandri mengungkapkan bahwa ucapan yang sama atau hampir mirip juga disampaikan Anies Baswedan dan Ustaz Abdul Somad. Video dari kedua tokoh tersebut disebarkan tanpa ada framing yang negatif. Karena memang statement tersebut dikeluarkan dengan niat yang baik bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian membuat keretakan di masyarakat. Jangan sampai terulang karena pemilu kemudian muncul praktik politik identitas. Hasilnya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, ucapnya. Terkait peristiwa tersebut Yandri mengajak semua pihak untuk mengedepankan tabayun dan husnuzon sehingga tidak menyuburkan penyebaran berita hoaks di masyarakat. Mari kita laksanakan pemilu dengan mengedepankan politik santun. Kita kedepankan tabayun dan husnuzon dalam setiap persoalan yang ada. Sehingga tidak memberikan ruang adanya penyebaran berita hoaks di masyarakat, katanya. Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Zulhas itu, disebutkan guyonan Zulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay.
Ia menegaskan Zulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Zulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Zulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya, Zulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya, jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Potongan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun guyonan tersebut menyangkut Al-Fatihah hingga gerakan sholat. Lantas MUI menyebut guyonan tersebut hanya untuk kepentingan politik. Dikutip dari Tribun Sulbar, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wantim MUI yakni Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selesai guyonan Zulhas viral, Muhyiddin langsung memberikan respons tegas. Jika dilihat dari aspek hukum, Muhyiddin mengatakan guyonan Zulhas termasuk dalam kategori menistakan agama. Bahkan ia menyebut Zulhas memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Tak hanya itu, Muhyiddin juga menegaskan kelompok pendukung Prabowo Subianto menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar MUI memanggil Zulhas untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Diketahui sebelumnya, Zulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas APPLSI atau Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya, jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Zulhas itu. Disebutkan guyonan Zulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay. Ia menegaskan Zulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Zulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Zulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya, Zulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya, jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan amin setelah membaca Al-Fatihah dan gerakan tahiyat akhir dikecam keras. Kecaman itu diberikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia DKI Jakarta, Hasreza atau Reza Peters. Menurut Reza, Zulhas sebagai pimpinan parpol yang beragama Islam tidak pantas melontarkan guyonan soal sholat. Pernyataan itu disampaikan Reza pada Rabu 20 Desember 2023. Reza menyebut bahwa apa yang disampaikan Zulhas merupakan pembodohan publik. Reza mengatakan ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan Zulhas.
Hal pertama adalah membawa syariat Islam untuk dijadikan bahan candaan demi melakukan kampanye politik. Kemudian yang kedua adalah dalam acara tersebut Zulkifli hadir sebagai seorang menteri yang tidak sepantasnya berkampanye politik. Menurut Reza, apa yang dilakukan Zulkifli bukan sekedar masalah etika, namun sudah menunjukkan rendahnya moral dalam berpolitik. Reza kemudian menyebut bahwa kelompok koalisi pendukung Prabowo Gibran sejak awal sudah bermasalah dengan etika dan kepatutan. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan sholat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulkifli dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulkifli justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulkifli justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulkifli berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulkifli sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan sholat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulkifli dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulkifli justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulkifli justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulkifli berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa.
Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulkifli Hasan sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Buntut guyonan soal gerakan sholat hingga bacaan Al-Fatihah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didesak minta maaf. Desakan itu disampaikan oleh Komandan Timnas Anies Mohaimin Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam. Menurut Kiai sekaligus paman Caimin itu, seharusnya kontestasi politik dibuat dengan gembira dan proporsional. Pernyataan itu disampaikan Gus Salam pada Rabu 20 Desember 2023. Gus Salam mengatakan bahwa Zulkifli adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Oleh karena itu, Gus Salam meminta agar Zulkifli segera meminta maaf, khususnya kepada umat Islam selesai melontarkan guyonan yang membuat gaduh masyarakat. Menurut Gus Salam, minta maaf penting dilakukan agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina. Selain itu, dengan minta maaf, Zulkifli diharapkan bisa menjaga situasi kondusif dan mampu jaga keragaman di masyarakat. Gus Salam mengingatkan agar segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti. Caleg ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti kubur? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menyoroti guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang viral dan dinilai telah menistakan agama. Sebelumnya, Zulkifli menyebut menjelang Pilpres seperti sekarang, masyarakat tidak mengucapkan kata amin seusai membaca Al-Fatihah. Zulkifli juga berkata bahwa saat melakukan tahiyat akhir yang seharusnya jari telunjuknya menunjuk satu, sekarang menjadi menunjuk dengan dua jari. Menanggapi guyonan itu, Wapres Ma'ruf Amin berkata bahwa kata amin di akhir Al-Fatihah sudah sejak dulu ada. Ia menilai apa yang disampaikan Zulkifli tidak mungkin dimaksudkan untuk merujuk salah satu capres. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf Amin pada Rabu 20 Desember 2023. Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat agar guyonan yang disampaikan Zulkifli tidak diperdebatkan. Ma'ruf juga menilai pihak yang mempermasalahkan pernyataan Zulkifli itu seperti anak-anak. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaunan Daulay sebelumnya telah mengklarifikasi terkait guyonan Zulkifli itu. Dia menegaskan bahwa pernyataan Zulkifli tidak bermaksud melecehkan agama. Saleh berkata bahwa video yang tersebar di media sosial hanya sekedar potongan dan tidak lengkap. Jika video itu disaksikan secara lengkap, Zulkifli ingin menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 berjalan damai. Download Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai menistakan agama. Beredar video Zulkifli Hasan atau Sulhas yang melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Dalam guyonan tersebut, Sulhas menyebut orang yang sedang beribadah melakukan gerakan tahiyat mengangkat dua jari lantaran cinta dengan Prabowo Subianto. Nama Sulhas pun trending topik di X pada Rabu 20 Desember. Dikutip dari Tribun Priangan, Sulhas mengaku berkeliling di beberapa daerah dan menemukan perubahan di masyarakat saat sholat berjamaah. Perubahan yang pertama yakni saat jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu perubahan dua terkait gerakan saat sholat. Sulhas berujar saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Adapun guyonan itu disampaikan Sulhas saat pidato di Takernas APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Acara itu pun berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 19 Desember. Sementara guyonan Sulhas ini pun menjadi sorotan publik lantaran dianggap menistakan agama.
Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai. Candaan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Candaan Zulkifli Hasan tentang salat di tahun politik ini dinilai sangat mengganggu. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan pernyataan Zulkifli Hasan. Sangat mengganggu, menilai nilai itu bisa hilang gara-gara kekuasaan. Biar saja nanti ada orang yang pasti melakukan tuntutan secara hukum terhadap dia, Zulkifli Hasan. Tungguin saja, kata Abu Bakar di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Abu Bakar berharap tidak ada lagi pihak yang mempermainkan masalah ibadah. Akhirnya bisa dibakar rumahnya nanti. Ngeri ini, salat dimainin, ujar dia. Hati Zulhas, menurut Abu Bakar, mungkin tidak berpikir melontarkan pernyataan yang bakal melukai umat Islam. Salat menurutnya adalah tiang agama. Zulhas, kata Abu Bakar, akan menerima risiko akibat pernyataannya. Rakyat yang akan menilai. Biarkan saja serahkan kepada masyarakat, ujarnya. Terpisah, Komandan Tim Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengingatkan Zulhas agar belajar dari pengalaman insiden mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu, Gus Salam meminta Zulkifli Hasan segera meminta maaf. Menurut dia, seharusnya kontestasi politik itu dibuat dengan gembira dan proporsional. Ini kan sebenarnya bagian dari proses yang rutin berjalan 5 tahun sekali. Jangan sampai mencederai ritual-ritual agama yang sebenarnya kita hormati bersama, ujar Gus Salam. Zulhas, menurut Gus Salam, adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Ia mengembalikan kepada Zulhas terkait pernyataannya yang mengaitkan politik dengan ritual agama. Mestinya segera minta maaf khususnya kepada umat Islam setelah dia, Zulhas, menyampaikan pernyataan yang tidak perlu dan membuat gaduh di masyarakat. Agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina, katanya. Gus Salam melihat dengan meminta maaf, Zulhas diharap bisa menjaga situasi kondusif dan mampu menjaga keragaman di masyarakat. Dia meminta ke depan segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kalau ada yang melakukan hal negatif karena ini negara hukum semua punya hak dan kewajiban. Kita punya hak dan kewajiban itu secara proporsional, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan dalam video yang beredar dinarasikan seolah-olah Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai candaan. Hal itu kata Yandri merupakan framing yang sangat menyesatkan. Padahal dalam acara tersebut Zulkifli Hasan mengingatkan agar jangan sampai karena adanya perbedaan pilihan dalam pemilu menyebabkan adanya perpecahan di masyarakat. Bang Zul mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian memunculkan keretakan di masyarakat. Pemilu hanyalah kontestasi 5 tahunan sedangkan persatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan pondasi dasar bernegara, kata Yandri, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Menurut Yandri tidak mungkin Zulkifli Hasan melakukan penistaan agama. Dalam pidatonya Zulkifli justru mengingatkan jangan sampai karena fanatisme dalam pilihan politik lalu mengubah tata cara salat seseorang. Dengan rekam jejak yang ada selama ini, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan melakukan penistaan terhadap agama. Bang Zul menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena fanatisme berlebihan kemudian merubah tata cara sholat seseorang, kata Yandri. Fenomena adanya keretakan karena berbeda pilihan sudah mulai muncul walaupun tidak terlalu besar. Nah disinilah kemudian Bang Zul mencontohkan dengan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat. Sambung Yandri mengungkapkan bahwa ucapan yang sama atau hampir mirip juga disampaikan Anies Baswedan dan Ustaz Abdul Somad. Video dari kedua tokoh tersebut disebarkan tanpa ada framing yang negatif. Karena memang statement tersebut dikeluarkan dengan niat yang baik bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian membuat keretakan di masyarakat. Jangan sampai terulang karena pemilu kemudian muncul praktik politik identitas. Hasilnya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, ucapnya. Terkait peristiwa tersebut Yandri mengajak semua pihak untuk mengedepankan tabayun dan husnuzon sehingga tidak menyuburkan penyebaran berita hoaks di masyarakat. Mari kita laksanakan pemilu dengan mengedepankan politik santun. Kita kedepankan tabayun dan husnuzon dalam setiap persoalan yang ada. Sehingga tidak memberikan ruang adanya penyebaran berita hoaks di masyarakat, katanya.
Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Sulhas itu, disebutkan guyonan Sulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay, yang menegaskan Sulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Sulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Sulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Sulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya Sulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Potongan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun guyonan tersebut menyangkut Al-Fatihah hingga gerakan sholat. Lantas MUI menyebut guyonan tersebut hanya untuk kepentingan politik. Dikutip dari Tribun Sulbar, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wantim MUI yakni Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selesai guyonan Sulhas viral, Muhyiddin langsung memberikan respons tegas. Jika dilihat dari aspek hukum, Muhyiddin mengatakan guyonan Sulhas termasuk dalam kategori menistakan agama. Bahkan ia menyebut Sulhas memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Tak hanya itu, Muhyiddin juga menegaskan kelompok pendukung Prabowo Subianto menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar MUI memanggil Sulhas untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Diketahui sebelumnya Sulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Sulhas itu, disebutkan guyonan Sulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay, yang menegaskan Sulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Sulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Sulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Sulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya Sulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan amin setelah membaca Al-Fatihah dan gerakan tahiyat akhir dikecam keras. Kecaman itu diberikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia DKI Jakarta, Hasreza atau Reza Peters.
Menurut Reza, Zulhas sebagai pimpinan parpol yang beragama Islam tidak pantas melontarkan guyonan soal sholat. Pernyataan itu disampaikan Reza pada Rabu 20 Desember 2023. Reza menyebut bahwa apa yang disampaikan Zulhas merupakan pembodohan publik. Reza mengatakan ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan Zulhas. Hal pertama adalah membawa syariat Islam untuk dijadikan bahan candaan demi melakukan kampanye politik. Kemudian yang kedua adalah dalam acara tersebut Zulhas hadir sebagai seorang menteri yang tidak sepantasnya berkampanye politik. Menurut Reza, apa yang dilakukan Zulhas bukan sekedar masalah etika, namun sudah menunjukkan rendahnya moral dalam berpolitik. Reza kemudian menyebut bahwa kelompok koalisi pendukung Prabowo Gibran sejak awal sudah bermasalah dengan etika dan kepatutan. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan sholat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulhas dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulhas justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulhas justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulhas berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulhas sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan sholat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulhas dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulhas justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan.
Intan berkata pidato Zulhas justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulhas berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulhas sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Buntut guyonan soal gerakan sholat hingga bacaan Al-Fatihah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didesak minta maaf. Desakan itu disampaikan oleh Komandan Timnas Anies Mohaimin Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam. Menurut Kiai sekaligus paman Caimin itu, seharusnya kontestasi politik dibuat dengan gembira dan proporsional. Pernyataan itu disampaikan Gus Salam pada Rabu 20 Desember 2023. Gus Salam mengatakan bahwa Zulhas adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Oleh karena itu, Gus Salam meminta agar Zulhas segera meminta maaf khususnya kepada umat Islam selesai melontarkan guyonan yang membuat gaduh masyarakat. Menurut Gus Salam, minta maaf penting dilakukan agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina. Selain itu, dengan minta maaf, Zulhas diharapkan bisa menjaga situasi kondusif dan mampu jaga keragaman di masyarakat. Gus Salam mengingatkan agar segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti. Janganlah ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti qabul? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menyoroti guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang viral dan dinilai telah menistakan agama. Sebelumnya, Zulhas menyebut menjelang Pilpres seperti sekarang, masyarakat tidak mengucapkan kata amin seusai membaca Al-Fatihah. Zulhas juga berkata bahwa saat melakukan tahiyat akhir yang seharusnya jari telunjuknya menunjuk satu, sekarang menjadi menunjuk dengan dua jari. Menanggapi guyonan itu, Wapres Ma'ruf Amin berkata bahwa kata amin di akhir Al-Fatihah sudah sejak dulu ada. Ia menilai apa yang disampaikan Zulhas tidak mungkin dimaksudkan untuk merujuk salah satu capres. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf Amin pada Rabu 20 Desember 2023. Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat agar guyonan yang disampaikan Zulhas tidak diperdebatkan. Ma'ruf juga menilai pihak yang mempermasalahkan pernyataan Zulhas itu seperti anak-anak. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaunan Daulay sebelumnya telah mengklarifikasi terkait guyonan Zulhas itu. Dia menegaskan bahwa pernyataan Zulhas tidak bermaksud melecehkan agama. Saleh berkata bahwa video yang tersebar di media sosial hanya sekedar potongan dan tidak lengkap. Jika video itu disaksikan secara lengkap, Zulhas ingin menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 berjalan damai. John Laut, Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai menistakan agama. Beredar video Zulkifli Hasan atau Zulhas yang melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Dalam guyonan tersebut, Zulhas menyebut orang yang sedang beribadah melakukan gerakan tahiyat mengangkat dua jari lantaran cinta dengan Prabowo Subianto. Nama Zulhas pun trending topik di X pada Rabu 20 Desember. Dikutip dari Tribun Priangan, Zulhas mengaku berkeliling di beberapa daerah dan menemukan perubahan di masyarakat saat sholat berjamaah. Perubahan yang pertama yakni saat jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu perubahan dua terkait gerakan saat sholat. Zulhas berujar saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu
dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Adapun guyonan itu disampaikan Zulhas saat pidato di Takernas APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Acara itu pun berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 19 Desember. Sementara guyonan Zulhas ini pun menjadi sorotan publik lantaran dianggap menistakan agama. Saya keliling daerah Pak Kiai itu, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya. Gitu. Ya Pak Yai. Candaan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Candaan Zulkifli Hasan tentang salat di tahun politik ini dinilai sangat mengganggu. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan pernyataan Zulkifli Hasan. Sangat mengganggu, menilai nilai itu bisa hilang gara-gara kekuasaan. Biar saja nanti ada orang yang pasti melakukan tuntutan secara hukum terhadap dia, Zulkifli Hasan. Tungguin saja, kata Abu Bakar di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Abu Bakar berharap tidak ada lagi pihak yang mempermainkan masalah ibadah. Akhirnya bisa dibakar rumahnya nanti. Ngeri ini, salat dimainin, ujar dia. Hati Zulhas, menurut Abu Bakar, mungkin tidak berpikir melontarkan pernyataan yang bakal melukai umat Islam. Salat menurutnya adalah tiang agama. Zulhas, kata Abu Bakar, akan menerima risiko akibat pernyataannya. Rakyat yang akan menilai. Biarkan saja serahkan kepada masyarakat, ujarnya. Terpisah, Komandan Tim Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengingatkan Zulhas agar belajar dari pengalaman insiden mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu, Gus Salam meminta Zulkifli Hasan segera meminta maaf. Menurut dia, seharusnya kontestasi politik itu dibuat dengan gembira dan proporsional. Ini kan sebenarnya bagian dari proses yang rutin berjalan 5 tahun sekali. Jangan sampai mencederai ritual-ritual agama yang sebenarnya kita hormati bersama, ujar Gus Salam. Zulhas, menurut Gus Salam, adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Ia mengembalikan kepada Zulhas terkait pernyataannya yang mengaitkan politik dengan ritual agama. Mestinya segera minta maaf khususnya kepada umat Islam setelah dia, Zulhas, menyampaikan pernyataan yang tidak perlu dan membuat gaduh di masyarakat. Agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina, katanya. Gus Salam melihat dengan meminta maaf, Zulhas diharap bisa menjaga situasi kondusif dan mampu menjaga keragaman di masyarakat. Dia meminta ke depan segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kalau ada yang melakukan hal negatif karena ini negara hukum semua punya hak dan kewajiban. Kita punya hak dan kewajiban itu secara proporsional, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan dalam video yang beredar dinarasikan seolah-olah Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai candaan. Hal itu kata Yandri merupakan framing yang sangat menyesatkan. Padahal dalam acara tersebut Zulkifli Hasan mengingatkan agar jangan sampai karena adanya perbedaan pilihan dalam pemilu menyebabkan adanya perpecahan di masyarakat. Bang Zul mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian memunculkan keretakan di masyarakat. Pemilu hanyalah kontestasi 5 tahunan sedangkan persatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan pondasi dasar bernegara, kata Yandri, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Menurut Yandri tidak mungkin Zulkifli Hasan melakukan penistaan agama. Dalam pidatonya Zulkifli justru mengingatkan jangan sampai karena fanatisme dalam pilihan politik lalu mengubah tata cara salat seseorang. Dengan rekam jejak yang ada selama ini, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan melakukan penistaan terhadap agama. Bang Zul menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena fanatisme berlebihan kemudian merubah tata cara sholat seseorang, kata Yandri. Fenomena adanya keretakan karena berbeda pilihan sudah mulai muncul walaupun tidak terlalu besar. Nah disinilah kemudian Bang Zul mencontohkan dengan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat. Sambung Yandri mengungkapkan bahwa ucapan yang sama atau hampir mirip juga disampaikan Anies Baswedan dan Ustaz Abdul Somad. Video dari kedua tokoh tersebut disebarkan tanpa ada framing yang negatif. Karena memang statement tersebut dikeluarkan dengan niat yang baik bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian membuat keretakan di masyarakat.
Jangan sampai terulang karena pemilu kemudian muncul praktik politik identitas. Hasilnya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, ucapnya. Terkait peristiwa tersebut, Yandri mengajak semua pihak untuk mengedepankan tabayun dan husnuzon sehingga tidak menyuburkan penyebaran berita hoaks di masyarakat. Mari kita laksanakan pemilu dengan mengedepankan politik santun. Kita kedepankan tabayun dan husnuzon dalam setiap persoalan yang ada, sehingga tidak memberikan ruang adanya penyebaran berita hoaks di masyarakat, katanya. Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Sulhas itu, disebutkan guyonan Sulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay, yang menegaskan Sulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Sulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Sulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Sulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya Sulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Potongan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun guyonan tersebut menyangkut Al-Fatihah hingga gerakan sholat. Lantas MUI menyebut guyonan tersebut hanya untuk kepentingan politik. Dikutip dari Tribun Sulbar, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wantim MUI yakni Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selesai guyonan Sulhas viral, Muhyiddin langsung memberikan respons tegas. Jika dilihat dari aspek hukum, Muhyiddin mengatakan guyonan Sulhas termasuk dalam kategori menistakan agama. Bahkan ia menyebut Sulhas memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Tak hanya itu, Muhyiddin juga menegaskan kelompok pendukung Prabowo Subianto menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar MUI memanggil Sulhas untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Diketahui sebelumnya Sulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas APPLSI atau Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Sulhas itu, disebutkan guyonan Sulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay, yang menegaskan Sulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Sulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Sulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Sulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya Sulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah.
Di antaranya jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan amin setelah membaca Al-Fatihah dan gerakan tahiyat akhir dikecam keras. Kecaman itu diberikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia DKI Jakarta, Hasreza atau Reza Peters. Menurut Reza, Zulhas sebagai pimpinan parpol yang beragama Islam tidak pantas melontarkan guyonan soal sholat. Pernyataan itu disampaikan Reza pada Rabu 20 Desember 2023. Reza menyebut bahwa apa yang disampaikan Zulhas merupakan pembodohan publik. Reza mengatakan ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan Zulhas. Hal pertama adalah membawa syariat Islam untuk dijadikan bahan candaan demi melakukan kampanye politik. Kemudian yang kedua adalah dalam acara tersebut Zulhas hadir sebagai seorang menteri yang tidak sepantasnya berkampanye politik. Menurut Reza, apa yang dilakukan Zulhas bukan sekedar masalah etika, namun sudah menunjukkan rendahnya moral dalam berpolitik. Reza kemudian menyebut bahwa kelompok koalisi pendukung Prabowo Gibran sejak awal sudah bermasalah dengan etika dan kepatutan. Saya keliling daerah Pak Kiai itu, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan salat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulhas dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulhas justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulhas justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulhas berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulhas sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Saya keliling daerah Pak Kiai itu, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan salat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin.
Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulkifli Hasan dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulkifli Hasan justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulkifli Hasan justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulkifli Hasan berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulkifli Hasan sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Buntut guyonan soal gerakan sholat hingga bacaan Al-Fatihah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didesak minta maaf. Desakan itu disampaikan oleh Komandan Timnas Anies Mohaimin Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam. Menurut Kiai sekaligus paman Caimin itu, seharusnya kontestasi politik dibuat dengan gembira dan proporsional. Pernyataan itu disampaikan Gus Salam pada Rabu 20 Desember 2023. Gus Salam mengatakan bahwa Zulkifli Hasan adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Oleh karena itu, Gus Salam meminta agar Zulkifli Hasan segera meminta maaf, khususnya kepada umat Islam selesai melontarkan guyonan yang membuat gaduh masyarakat. Menurut Gus Salam, minta maaf penting dilakukan agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina. Selain itu, dengan minta maaf, Zulkifli Hasan diharapkan bisa menjaga situasi kondusif dan mampu jaga keragaman di masyarakat. Gus Salam mengingatkan agar segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti. Janganlah ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti qabul? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menyoroti guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang viral dan dinilai telah menistakan agama. Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyebut menjelang Pilpres seperti sekarang, masyarakat tidak mengucapkan kata amin seusai membaca Al-Fatihah. Zulkifli Hasan juga berkata bahwa saat melakukan tahiyat akhir, yang seharusnya jari telunjuknya menunjuk satu, sekarang menjadi menunjuk dengan dua jari. Menanggapi guyonan itu, Wapres Ma'ruf Amin berkata bahwa kata amin di akhir Al-Fatihah sudah sejak dulu ada. Ia menilai apa yang disampaikan Zulkifli Hasan tidak mungkin dimaksudkan untuk merujuk salah satu capres. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf Amin pada Rabu 20 Desember 2023. Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat agar guyonan yang disampaikan Zulkifli Hasan tidak diperdebatkan. Ma'ruf juga menilai pihak yang mempermasalahkan pernyataan Zulkifli Hasan itu seperti anak-anak. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaunan Daulay sebelumnya telah mengklarifikasi terkait guyonan Zulkifli Hasan itu. Dia menegaskan bahwa pernyataan Zulkifli Hasan tidak bermaksud melecehkan agama. Saleh berkata bahwa video yang tersebar di media sosial hanya sekedar potongan dan tidak lengkap. Jika video itu disaksikan secara lengkap, Zulkifli Hasan ingin menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 berjalan damai. John Law, terima Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini.
Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai menistakan agama. Beredar video Zulkifli Hasan atau Sulhas yang melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Dalam guyonan tersebut, Sulhas menyebut orang yang sedang beribadah melakukan gerakan tahiyat mengangkat dua jari lantaran cinta dengan Prabowo Subianto. Nama Sulhas pun trending topik di X pada Rabu 20 Desember. Dikutip dari Tribun Priangan, Sulhas mengaku berkeliling di beberapa daerah dan menemukan perubahan di masyarakat saat sholat berjamaah. Perubahan yang pertama yakni saat jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu perubahan dua terkait gerakan saat sholat. Sulhas berujar saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Adapun guyonan itu disampaikan Sulhas saat pidato di Takernas APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Acara itu pun berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 19 Desember. Sementara guyonan Sulhas ini pun menjadi sorotan publik lantaran dianggap menistakan agama. Saya keliling daerah Pak Kiai itu, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya. Gitu. Ya Pak Yai. Candaan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Candaan Zulkifli Hasan tentang salat di tahun politik ini dinilai sangat mengganggu. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan pernyataan Zulkifli Hasan. Sangat mengganggu, menilai nilai itu bisa hilang gara-gara kekuasaan. Biar saja nanti ada orang yang pasti melakukan tuntutan secara hukum terhadap dia, Zulkifli Hasan. Tungguin saja, kata Abu Bakar di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Abu Bakar berharap tidak ada lagi pihak yang mempermainkan masalah ibadah. Akhirnya bisa dibakar rumahnya nanti. Ngeri ini, salat dimainin, ujar dia. Hati Zulhas, menurut Abu Bakar, mungkin tidak berpikir melontarkan pernyataan yang bakal melukai umat Islam. Salat menurutnya adalah tiang agama. Zulhas, kata Abu Bakar, akan menerima risiko akibat pernyataannya. Rakyat yang akan menilai. Biarkan saja serahkan kepada masyarakat, ujarnya. Terpisah, Komandan Tim Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengingatkan Zulhas agar belajar dari pengalaman insiden mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu, Gus Salam meminta Zulkifli Hasan segera meminta maaf. Menurut dia, seharusnya kontestasi politik itu dibuat dengan gembira dan proporsional. Ini kan sebenarnya bagian dari proses yang rutin berjalan 5 tahun sekali. Jangan sampai mencederai ritual-ritual agama yang sebenarnya kita hormati bersama, ujar Gus Salam. Zulhas, menurut Gus Salam, adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Ia mengembalikan kepada Zulhas terkait pernyataannya yang mengaitkan politik dengan ritual agama. Mestinya segera minta maaf khususnya kepada umat Islam setelah dia, Zulhas, menyampaikan pernyataan yang tidak perlu dan membuat gaduh di masyarakat. Agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina, katanya. Gus Salam melihat dengan meminta maaf, Zulhas diharap bisa menjaga situasi kondusif dan mampu menjaga keragaman di masyarakat. Dia meminta ke depan segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kalau ada yang melakukan hal negatif karena ini negara hukum semua punya hak dan kewajiban. Kita punya hak dan kewajiban itu secara proporsional, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan dalam video yang beredar dinarasikan seolah-olah Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai candaan. Hal itu kata Yandri merupakan framing yang sangat menyesatkan. Padahal dalam acara tersebut Zulkifli Hasan mengingatkan agar jangan sampai karena adanya perbedaan pilihan dalam pemilu menyebabkan adanya perpecahan di masyarakat. Bang Zul mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian memunculkan keretakan di masyarakat.
Pemilu hanyalah kontestasi 5 tahunan sedangkan persatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan pondasi dasar bernegara, kata Yandri, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Menurut Yandri, tidak mungkin Zulkifli Hasan melakukan penistaan agama. Dalam pidatonya, Zulkifli justru mengingatkan jangan sampai karena fanatisme dalam pilihan politik lalu mengubah tata cara salat seseorang. Dengan rekam jejak yang ada selama ini, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan melakukan penistaan terhadap agama. Bang Zul menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena fanatisme berlebihan kemudian merubah tata cara sholat seseorang, kata Yandri. Fenomena adanya keretakan karena berbeda pilihan sudah mulai muncul walaupun tidak terlalu besar. Nah disinilah kemudian Bang Zul mencontohkan dengan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat. Sambung Yandri mengungkapkan bahwa ucapan yang sama atau hampir mirip juga disampaikan Anies Baswedan dan Ustaz Abdul Somad. Video dari kedua tokoh tersebut disebarkan tanpa ada framing yang negatif. Karena memang statement tersebut dikeluarkan dengan niat yang baik bahwa jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian membuat keretakan di masyarakat. Jangan sampai terulang karena pemilu kemudian muncul praktik politik identitas. Hasilnya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, ucapnya. Terkait peristiwa tersebut, Yandri mengajak semua pihak untuk mengedepankan tabayun dan husnuzon sehingga tidak menyuburkan penyebaran berita hoaks di masyarakat. Mari kita laksanakan pemilu dengan mengedepankan politik santun. Kita kedepankan tabayun dan husnuzon dalam setiap persoalan yang ada, sehingga tidak memberikan ruang adanya penyebaran berita hoaks di masyarakat, katanya. Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Zulhas itu, disebutkan guyonan Zulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay, yang menegaskan Zulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Zulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Zulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya Zulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Potongan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun guyonan tersebut menyangkut Al-Fatihah hingga gerakan sholat. Lantas MUI menyebut guyonan tersebut hanya untuk kepentingan politik. Dikutip dari Tribun Sulbar, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wantim MUI yakni Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selesai guyonan Zulhas viral, Muhyiddin langsung memberikan respons tegas. Jika dilihat dari aspek hukum, Muhyiddin mengatakan guyonan Zulhas termasuk dalam kategori menistakan agama. Bahkan ia menyebut Zulhas memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Tak hanya itu, Muhyiddin juga menegaskan kelompok pendukung Prabowo Subianto menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar MUI memanggil Zulhas untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Diketahui sebelumnya Zulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2.
Viral guyonan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat hingga dinilai menistakan agama. Kini pihak PAN memberikan pembelaan terkait guyonan Zulhas itu. Disebutkan guyonan Zulhas agar umat tidak terpecah karena perbedaan politik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partowanan Daulay, yang menegaskan Zulhas tidak sedikit pun bermaksud untuk melecehkan agama. Sebaliknya, ia meminta agar publik melihat video itu secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Zulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun, Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Zulhas menistakan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Diketahui sebelumnya Zulhas melontarkan guyonan saat acara di Takernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Zulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat berjamaah. Di antaranya jemaah tidak mengucapkan kata amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengacungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2. Guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan amin setelah membaca Al-Fatihah dan gerakan tahiyat akhir dikecam keras. Kecaman itu diberikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia DKI Jakarta, Has Reza atau Reza Peters. Menurut Reza, Zulhas sebagai pimpinan parpol yang beragama Islam tidak pantas melontarkan guyonan soal sholat. Pernyataan itu disampaikan Reza pada Rabu 20 Desember 2023. Reza menyebut bahwa apa yang disampaikan Zulhas merupakan pembodohan publik. Reza mengatakan ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan Zulhas. Hal pertama adalah membawa syariat Islam untuk dijadikan bahan candaan demi melakukan kampanye politik. Kemudian yang kedua adalah dalam acara tersebut Zulhas hadir sebagai seorang menteri yang tidak sepantasnya berkampanye politik. Menurut Reza, apa yang dilakukan Zulhas bukan sekedar masalah etika, namun sudah menunjukkan rendahnya moral dalam berpolitik. Reza kemudian menyebut bahwa kelompok koalisi pendukung Prabowo Gibran sejak awal sudah bermasalah dengan etika dan kepatutan. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan salat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini selesai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulhas dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulhas justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulhas justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulhas berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulhas sengaja melecehkan apalagi menistakan agama.
Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan salat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini seusai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulhas dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulhas justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulhas justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulhas berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga